tidak biasa, hujan turun dari langit. Hujannya ringan, langit juga menunjukkan tanda-tanda awal matahari terbenam. Ini sudah hari kedua berturut-turut hujan. Xiao Yichai mengerutkan kening dengan erat, tiba-tiba menoleh dan berbicara kepada orang di sampingnya. Adik perempuan Yan, apakah kamu menemukan sesuatu? Berdiri bersamanya adalah Fenxiang Vali Yanhong. Sejak kelompok itu tersebar di racun, Xiao Yichai telah memasuki rawa bagian dalam, tetapi karena dia masuk melalui arah yang berbeda, dia tidak bertemu Fa Xiang, Lin Jingyudel. Bukannya tidak lama kemudian dia bertemu Yan Hong di dekatnya, dan meskipun mereka tidak berasal dari sekte yang sama, tetapi itu masih merupakan wajah yang familiar sehingga selama beberapa hari terakhir mereka bepergian bersama. Hanya saja mereka telah mencari selama beberapa hari di hutan tanpa batas ini dan belum menemukan apapun. Selain pohon dan lebih banyak pohon di sini, selanjutnya adalah hujan yang tak henti-hentinya dan banyak serangga berbisa di tanah. Itu benar-benar menjengkelkan. Kalau dipikir-pikir, tidak heran tidak ada tanda-tanda pemukiman, tempat ini bahkan tidak layak huni. Meski begitu, tetapi hal-hal yang perlu dilakukan harus dilakukan. Xiao Yichai dan Yan Hong mencari sekeliling dengan hati-hati, tetapi pada saat yang sama dia merasakan bahwa meskipun Yan Hong sopan padanya, dia tampaknya diam-diam menjaga sesuatu. Saat ini dia melihat Yan Hong sepertinya telah memperhatikan sesuatu dan dia terus menatap ke arah di hutan. Dia tidak bisa tidak bertanya dan Yan Hong berkata, "Kakak Xiao, lihat ke sana, sesuatu yang aneh sepertinya ada di sana." Xiao Yichai terkejut dan melihat ke arah yang ditunjuk Yan Hong. Di balik gerimis dan di antara dahan dan dedaunan yang lebat, cahaya keemasan yang lemah tiba-tiba melintas dan menghilang. Jantung Xiao Yichai melompat, tetapi setelah waktu yang lama, cahaya keemasan bersinar sedikit lagi tetapi jarak di antara mereka tampaknya meningkat. Xiao Yichai dan Yan Hong saling berpandangan, keduanya sepertinya mengingat rumor tentang pertanda harta karun yang langka, itu memang sinar cahaya keemasan yang sangat besar yang melesat ke langit. Mungkinkah? Setelah beberapa saat, keduanya melonjak pada saat yang sama dan secepat kilat, melesat menuju tempat cahaya keemasan itu berada. Dan saat terbang ke sana, mereka secara tidak sadar menjaga jarak satu sama lain dan juga memegang erat senjata magis mereka, bertanya-tanya apakah mereka sedang mempersiapkan bahaya yang tidak diketahui atau bahaya di samping mereka. Keduanya terbang sangat cepat, tak lama setelah mereka mencapai area di dekat tempat cahaya keemasan berkilauan. Menghindari dahan yang lebat, mereka melihat tanah di bawah berantakan, semak berduri patah dan berserakan di mana-mana, bahkan pohon-pohon besar dan tebal di sampingnya juga penuh dengan bekas luka dan pohon-pohon di depan yang setebal lengan manusia di sekitar mereka, sedikit yang jatuh. Di hutan, jalan kekacauan terus lurus ke depan, sepertinya seseorang atau binatang telah melepaskan kekuatannya di sini dan memaksa jalan melalui hutan lebat ini. Xiao Yichai dan Yan Hong saling memandang dan melihat keterkejutan yang tidak jelas di mata masing-masing. Dan pada saat ini di depan hutan, keributan samar terdengar. Xiao Yichai memberi isyarat kepada Yan Hong dan keduanya terbang diam-diam, mengambil penutup cabang dan daun, mereka tanpa suara terbang ke depan. Setelah terbang beberapa saat, mereka melihat pohon-pohon tumbang tergeletak berantakan di sepanjang jalan dan sejumlah hewan ditemukan mati juga. Kemungkinan besar mereka tidak dapat melarikan diri tepat waktu dan mengalami musibah yang tidak terduga. Suara keributan itu semakin lama semakin keras, bercampur di dalamnya juga ada suara yang melantunkan mantra Buddha. Xiao Yichai terkejut, dia berpikir, jangan bilang ke Kuil Tianyin, kakak senior Fa Xiang ada di sini. Saat dia ragu-ragu, cahaya keemasan tiba-tiba menyala di depan, raungan marah yang memekakkan telinga terdengar dan dalam sekejap, seperti gelombang kejut, daun-daun pohon di sekitarnya bergetar bersama, kekuatannya benar-benar luar biasa. Tapi wajah Xiao Yichai malah berubah, dalam Buddha Subdue Evil Roar, ini ada perasaan cemas yang mendesak dan itu adalah sesuatu yang tidak meyakinkan. Hubungan antara Kuil Tianyin dan Sekte Qingyun berbeda dari lembah Fenxiang, Xiao Yichai berpikir sejenak dan akhirnya memutuskan untuk memasuki pertempuran. Setelah beberapa saat terdengar suara angin, Yan Hong juga mengikuti di belakang. Keduanya di udara melihat pemandangan itu dengan jelas dan tercengang, setelah itu keduanya sangat terkejut. Ada seorang biksu yang mengenakan jubah biksu Kuil Tianyin tetapi itu bukan Fa Xiang yang lembut dan halus, itu adalah Fa San yang besar dan tinggi. Jubah Fa San semuanya dipanggil dan di tangannya,
Staf jahat Vajra Subdue, yang sangat tebal menari seperti badai dahsyat, cahaya keemasan berkilauan, melindungi tubuhnya dan dari waktu ke waktu, dia meraung lagi dan lagi. Dan berduel dengannya adalah seorang wanita cantik dengan pakaian kuning muda, ekspresinya genit dengan senyum di sudut bibirnya, rambut hitamnya dengan lembut disikat ke bahunya dan sepasang mata yang jernih dan berkilau. Melihat ke dalam mata, Anda seolah tenggelam di dalamnya dan tidak pernah ingin muncul lagi. Xiao Yichai hanya meliriknya sebentar tetapi tiba-tiba dia merasakan gelombang kegelisahan di hatinya, dan merasa bahwa di dunia ini, hanya ada gadis ini dan dia benar-benar ingin bersamanya selamanya. Untungnya dia telah berlatih dan berkultivasi selama bertahun-tahun, tingkat kultivasinya tidak dianggap rendah, dia tiba-tiba sadar dan terkejut, dia berpikir, dari mana penyihir ini berasal dan memiliki keterampilan menyihir yang begitu kuat. Meskipun melihat situasi di bawah kekuatan Fasan menakutkan, tetapi di mata Xiao Yichai dan Yan Hong, keduanya melihat wajah Fasan memerah dan dia sudah dipaksa oleh wanita cantik di depannya untuk hanya membela dan jika tidak ada bantuan lain, kemungkinan besar dia tidak bisa bertahan bahkan selama 1 jam. Xiao Yichai dan Yan Hong terkejut tetapi tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak dapat mengingat siapa wanita ini. Dia dengan keterampilan tinggi dan benar-benar dapat mengurangi salah satu murid paling menonjol dari kuil Tian Yin selain Fa Xiang, Fasan, sampai dia tidak bisa membalas. Melihat kekalahan Fasan yang akan datang, Xiao Yichai dan Yan Hong saling memandang, berteriak dan menyerang, menghunus pedang surgawi terkenal dari puncak King Yun, pedang bintang 7 berubah menjadi aliran cahaya putih, menyerang dari bawah kepala. Dan di sampingnya, Yan Hong juga melepaskan aliran energi hijau dari tangannya, itu adalah senjata ajaibnya, batu roh hijau, dan mengikuti dari belakang. Wanita berpakaian kuning muda itu mendengar teriakan tiba-tiba dari atas dan wajahnya berubah, kekesalan melintas di wajahnya, hanya saja dengan ribuan ekspresinya yang berbeda, sepertinya kekesalan itu juga berubah menjadi kecantikan yang menawan, samar-samar tertulis di wajahnya, merayu seseorang jiwa. Bagaimanapun, Xiao Yichai adalah murid nomor 1 Sekte King Yun saat ini, tingkat keterampilannya tinggi dan tidak dapat dibandingkan dengan orang normal. Sinar pedang bintang 7 ada di mana-mana, sudah meluas menjadi sinar pedang besar di udara dan jatuh dari atas. Alis wanita itu menegang dan tidak berani meremehkan musuh, dia juga melihat ada gadis lain di belakangnya dengan skill tingkat tinggi juga, dia tidak punya pilihan selain langsung mundur dan pada saat yang sama, tangan kanannya bergerak terus-menerus. Tiba-tiba dia meraih udara dan keluar dari udara tipis, cahaya ungu bersinar, menyilaukan. Senjata magis ungu yang tidak biasa mendidih dengan energi menguntungkan yang terhalang di depannya, bentrok dengan pedang bintang 7 dan batu roh hijau. Pong! Suara teredam, wanita itu melayang ke belakang dan Xiao Yichai dengan Yan Hong mendarat di samping Fasan. Xiao Yichai dengan suara rendah bertanya kepada Fasan, "Saudara senior Fasan, apakah kamu baik-baik saja?" Wajah Fasan memerah dan terengah-engah, setelah beberapa lama dia perlahan menarik napasnya kembali dan berkata, "Kakak Xiao hati-hati, wanita ini adalah penyihir Sekte Hehuan Sekte Jahat Jin Pinger, dia sangat kuat." Xiao Yichai dan Yan Hong terkejut, selama beberapa tahun terakhir ini Jin Pinger dianggap sebagai tokoh berpengaruh di Sekte Jahat. Bersama dengan Qin Wuyan, Ghost Li mereka bertiga dikenal sebagai tiga gongzi dan dipandang sebagai bencana oleh fraksi baik. Sekarang setelah mereka melihatnya hari ini, dia sebenarnya adalah wanita cantik yang tak tertandingi. Tapi mengingat kembali tarikan menyihir yang intensif saat pertama kali melihatnya, Xiao Yichai tahu kemungkinan besar orang ini benar-benar Jin Pinger dari Sekte Hehuan. Jin Pinger berdiri di depan, merasa marah di hatinya. Setelah dia memasuki rawa bagian dalam, dia mencari selama berhari-hari tetapi masih tidak tahu. Hari ini dia bertemu dengan biksu kuil Tian Yin, Fasan, yang sendirian, keduanya tidak bisa bertatap muka dan mulai berkelahi. Fasan telah berlatih selama bertahun-tahun dan dengan keterampilan Buddhisme yang telah dia kembangkan, selain Fa Xiang yang berbakat dan berbakat, dalam generasi muda kuil Tian Yin, dia dianggap yang kedua. Hanya saja Jin Pinger ini bahkan lebih kuat, serangannya sebenarnya menggunakan matanya yang genit. Terlepas dari ketenangan Buddhisme Fasan yang dalam dan kokoh, dia tertangkap basah oleh keterampilan menyihir, yang dijaga ketat dari Sekte Jahat Hehuan dan menderita kerugian besar. Dia kehilangan kendali atas ketenangannya untuk sesaat dan sekarang hanya 60% keterampilannya tetap ada.
Setelah itu Jin Pinger terlihat mudah, di bawah serangan yang cepat dan ganas, Fasan melakukan yang terbaik untuk mempertahankan dirinya dan mempertahankan bagian kesadaran di benaknya, dengan susah payah bertahan. Jika bukan karena Xiao Yichai dan Yan Hong yang datang tepat waktu, kemungkinan besar hari ini Fasan akan dikalahkan oleh Jin Pinger ini. Semua pelatihannya di masa lalu akan sia-sia dan dia akan dikendalikan oleh keterampilan menyihir yang aneh ini, mendengarkan hanya perintah Jin Pinger seumur hidupnya seperti mayat berjalan. Saat ini Jin Pinger menilai Xiao Yichai dari ujung kepala sampai ujung kaki dan tiba-tiba tertawa, suaranya lembut, dengan lembut berkata, tidak yakin apakah Gongzi ini memiliki permusuhan denganku dan menggunakan pukulan berat seperti itu untuk serangan pertama, apakah kamu mencoba untuk membunuh si kecil? Wanita aku. Xiao Yichai menatapnya, melihat matanya yang cair, cerah dan berkilau. Melihatnya di senja ini, seperti bintang terang yang berkilauan di langit malam, itu benar-benar membuat seseorang terangsang. Telapak tangan Xiao Yichai mulai berkeringat, dia memaksa pikirannya untuk tenang dan tidak menatap langsung ke matanya dan mengangkat suaranya, nyonya adalah Jin Pinger yang terkenal dari cabang sekte jahat Hehuan Kan. Aku sudah lama mendengar tentangmu. Jin Pinger tersenyum dan berkata, oh, Anda mengenali saya, petik 2. Xiao Yichai berkata, saya yang rendah hati juga bertemu wanita untuk pertama kalinya hari ini. Hanya saja Guru Fasan berasal dari Sekte Kuil Tianyin dan juga sesama anggota fraksi baik sebagai Sekte King Yun saya, itu adalah intrinsik bahwa diri saya yang rendah hati, akan bertarung dengan wanita. Jin Pinger sedikit mengernyit dan tersenyum setelah itu, jadi jika kamu mengatakannya seperti ini, aku harus berkonsultasi dengan Gongzi, dari cabang mana ahli Sekte King Yun kamu. Xiao Yichai berkata, aku tidak berani. Diriku yang rendah hati adalah King Yun Sekte Tongtian Puncak Xiao Yichai, ini adalah lembah Fenxiang Nona Yan Hong. Mata Jin Pinger mengamati wajah Yan Hong, dia melihat bahwa wajahnya cukup cantik dan mau tak mau melirik beberapa kali lagi. Di antara generasi muda lembah Fenxiang, keterampilan Yan Hong dan Li Sun selalu dikenal sebagai anulus giok kembar, hanya saja kepribadiannya lebih rendah hati dan tidak ingin mencari perhatian. Biasanya jika ada masalah, Li Sun akan satu untuk masuk dan menangani. Saat ini setelah mengikuti Xiao Yichai, dia tidak berbicara sama sekali. Saat dia sedang dilihat oleh Jin Pinger, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kembali ke Jin Pinger. Tak disangka dengan tatapan ini, dia melihat wanita cantik yang kulitnya seperti salju, penampilannya secantik gambar dan seiring berjalannya waktu, bahkan dia juga merasakan pingsan samar dan terkejut. Pada saat yang sama wajahnya menjadi sedikit merah dan dia diam-diam berseru bahwa sihir sekte jahat benar-benar tidak bermoral tanpa malu. Dia adalah seorang gadis dan juga sedikit tersihir. Ketika Xiao Yichai datang, hari sudah sore dan sekarang dengan waktu yang terbuang, langit berangsur-angsur mulai gelap lagi. Jin Pinger berdiri di sana dengan cantik, menghadap Xiao Yichai dan yang lainnya, dia merenungkan dirinya sendiri, tingkat keterampilan untuk gerakan pedang itu sekarang. Keterampilan Xiao Yichai ini memang cukup tinggi dan di sampingnya, ada dua orang lagi bersamanya. Meskipun dia sendiri tidak takut tetapi harta langka rawa kematian tidak muncul dan jika dia terlibat dengan mereka dalam pertarungan yang tidak berarti ini di sini, itu benar-benar tidak bijaksana. Setelah dia memikirkannya, dia memutuskan untuk pergi. Xiao Yichai menatap wajahnya dan tiba-tiba melangkah maju dan hendak mengatakan sesuatu tapi tepat pada saat itu, dari sudut terdalam rawa kematian, di kejauhan hujan yang tak henti-hentinya, tiba-tiba terdengar suara keras seperti naga bernyanyi dan harimau mengaum, meletus. Suaranya begitu keras sehingga membuat Fasan Buddha Subdue Evil Roar tampak seperti permainan anak-anak dan bahkan tidak layak disebut. Seketika awan di langit dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang, berubah dan bergejolak, kabut naik, lapis demi lapis, adegan demi adegan seperti semburan ombak yang menderu. Langit dan bumi sepertinya berubah wajah karena ini. Semua orang tercengang. Suara itu seperti penusuk yang menusuk otak, membuat seseorang berdiri goyah. Setelah beberapa saat, di bawah tatapan heran orang-orang, di sudut yang jauh gelap, tiba-tiba cahaya keemasan yang menyilaukan melompat, secara bertahap menjadi lebih cerah, secara bertahap menebal dan pada akhirnya berubah menjadi sinar cahaya keemasan yang sangat besar. Dengan aumannya, ia terbang ke langit, menembus lapisan awan dan pada saat itu, menerangi seluruh langit dan bumi,
cahaya keemasan ada di mana-mana, awan adalah awan emas dan pepohonan adalah pohon emas. Xiao Yichai, Jin Pinardel mereka berempat menatap kagum pada fenomena spektakuler langit dan bumi ini dan untuk sesaat, lupa bahwa mereka adalah musuh dan masing-masing mengangkat kepala untuk menonton. Sinar cahaya keemasan menjadi semakin menyilaukan dan sampai akhir tidak bisa dilihat. Awan di cakrawala melonjak bahkan lebih bergejolak, berputar-putar di sekitar sinar emas dengan cepat, berubah menjadi pusaran besar yang diterangi oleh sinar emas. Di bawah pemandangan yang begitu megah, dunia terpesona, seolah mengantisipasi beberapa objek yang dipuja dan tak ternilai, itu membuat seseorang dipuja. Setelah waktu yang lama, sinar cahaya keemasan yang muncul entah dari mana perlahan berhenti dan kemudian melemah dengan cepat, muncul tiba-tiba dan pergi dengan cepat juga. Hanya dalam waktu singkat, pemandangan fenomenal yang menghancurkan bumi tersedot kembali ke dalam kegelapan seperti ikan paus besar yang menghisap air. Setelah kemegahan yang mempesona, kegelapan yang lebih gelap dan lebih dalam turun ke bumi. Jin Pinger dan Xiao Yichai semuanya adalah orang-orang yang cerdas. Segera mereka menyadari bahwa ini adalah tanda-tanda legendaris dari kelahiran harta yang langka. Sekarang setelah mereka menyaksikannya sendiri, keagungan dari tanda-tanda kelahiran harta yang langka dapat digambarkan sebagai hal yang tak terbayangkan. Itu membuat orang benar-benar bertanya-tanya seperti apa harta langka itu. Dibandingkan dengan itu, pertarungan mereka benar-benar tidak signifikan. Hampir secara spontan, Jin Pinger, Xiao Yichai, Yan Hong terbang pada saat yang sama dan menuju ke tempat sinar cahaya keemasan itu, hanya Fasan yang lebih lambat tetapi dia juga mengikuti di belakang. Dalam kegelapan mereka berubah menjadi 4 aliran cahaya cemerlang dan terbang. Meskipun karena skala cahaya keemasan yang sangat besar, mereka tidak dapat menentukan lokasi tepatnya, tetapi kelahiran harta langka itu jelas berada tepat di depan mereka. Ketika mereka memikirkan hal itu, para kultivator pekerja keras dari jalan yang benar itu, bagaimana mungkin mereka tidak terangsang. Di sisi lain rawa kematian batin, angin kencang yang dibawa oleh sinar emas menyebabkan cabang-cabang dan daun-daun yang tumbuh lebat jatuh dengan rapi. Hanya King Long dan Yuji yang berdiri di cabang-cabang puncak pohon, terombang-ambing oleh angin, dan tidak terpengaruh. Sementara tontonan surga dan bumi yang megah perlahan-lahan mundur, King Long menghela nafas panjang dan berkata, ciptaan surga dan bumi tidak terbatas, itu benar-benar di luar apa yang dapat kita pelajari manusia fana. Dulu saya berpikir bahwa saya adalah orang yang terpelajar, sekarang setelah saya secara tak terduga menyaksikan pemandangan yang luar biasa seperti itu, saya menyadari bahwa semua dari 10.000 ciptaan di dunia ini, langit adalah batasnya. Yuji perlahan memalingkan muka, karena kerudung hitam menutupi wajahnya, ekspresinya tidak terungkap dengan jelas. Setelah beberapa saat dia dengan acuh tak acuh berkata, begitu cahaya keemasan muncul, burung kuning pasti akan muncul, ini adalah prasasti yang terukir di kuali naga tersembunyi. Hanya saja burung kuning itu adalah binatang suci kuno, burung roh 9 surga, bahkan bulungan sisa kuno, ilahi dan jahat yang aneh. Bab binatang spiritual, menyanyikan pujiannya, jangan bilang kita benar-benar bisa menghadapinya. King Long tersenyum dan berkata, kakak ketiga, mengapa kamu tidak perlu khawatir? Di Bukit Liubo Samudra Timur, pemimpin sekte Raja Hantu untuk pertama kalinya menggunakan menara pengawal naga jebakan yang tertulis di kuali naga tersembunyi. Dengan kekuatan ilahi kuali naga tersembunyi sejak zaman kuno, ia menaklukkan binatang langka, Kuiniu, dalam satu gerakan. Anda harus tahu bahwa formasi darah 4 dewa, kuali naga tersembunyi ini benar-benar memiliki efek supernatural yang luar biasa. Sekarang semuanya telah disiapkan, bahkan pemimpin sekte Raja Hantu cukup percaya diri untuk membiarkan kami datang. Apa yang masih Anda khawatirkan, kecuali jika Anda tidak mempercayai pemimpin sekte Raja Hantu? Yuji tetap diam untuk beberapa saat dan dari kejauhan berkata, pemimpin sekte adalah orang dengan bakat hebat dan visi yang berani, saya selalu menghormatinya, mengapa saya ragu? Hanya saja saya selalu merasa bahwa jenis hal aneh dan tak terduga seperti formasi darah 4 dewa, mengapa kita harus? Wajah King Long berubah dan tiba-tiba menyela, kakak ketiga, masalah seperti ini, itu bukan sesuatu yang bisa kamu atau aku diskusikan, lain kali di depan orang luar, kamu tidak boleh menyebutkannya. Kerudung Yuji bergerak sedikit dan dia melihat ke arah King Long, dia mengerutkan kening dengan erat dan wajahnya serius.
Dia tidak punya pilihan selain tetap diam dan kemudian menganggukkan kepalanya. King Long kemudian merasa lega dan dengan lembut berkata, "Kakak ketiga, jangan pedulikan aku mengomel, sebenarnya beberapa tahun terakhir ini, terutama sejak insiden Nona Biao, karakter pemimpin sekte Raja Hantu telah berangsur-angsur berubah. Meskipun umumnya dia memperlakukan kami dengan sopan dan hormat, tetapi saya dapat melihat ketika dia menangani masalah dan membuat keputusan, keinginan haus darahnya berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Bagaimanapun, kami adalah bawahan dan tidak dapat memprediksi niat atasan kami, lebih baik berhati-hati." Petik 2. Yuji diam-diam berkata, "Ya kakak, aku tahu sekarang." King Long menatapnya dan dengan tidak tergesa-gesa berbalik, setelah terdiam lama dia tiba-tiba berkata, "Bertanya-tanya bagian mana dari rawa kematian yang akan menjadi Ghostly sekarang." Yuji di belakangnya, melihat ke depan. Malam yang gelap tanpa batas dan tidak jelas, sinar cahaya keemasan yang menghancurkan bumi telah menghilang, hanya menyisakan kegelapan. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Kakak, bukankah pemimpin sekte Raja Hantu selalu paling mempercayai Ghostly? Mengapa dia tidak memberitahunya tentang kedatangan kita kali ini dan tujuan kita?" King Long berbalik dan menatap Yuji dan tidak berbicara. Yuji tampak tercengang, sepertinya dia memikirkan sesuatu dan kemudian sedikit mengangkat kepalanya, melihat jauh, tidak jelas suaranya terdengar, berbisik, "Apakah itu tidak diperbolehkan untuk mengatakan?" Pohon raksasa, langit berangsur-angsur menjadi cerah. Hujan berhenti dan angin mereda, sinar pertama sinar matahari pagi, menembus lapisan awan tebal di langit dan kabut kematian yang melayang, menyinari. Di hutan, di mana-mana diam tapi perlahan mengikuti sinar matahari itu, secara bertahap mulai bergerak. Dari tempat yang tidak diketahui, teriakan pertama seekor burung terdengar. Segera, mengikuti aliran cahaya yang tumpah dari celah-celah kanopi hutan, seluruh hutan tampak terbangun dari tidur nyenyak malam itu, tidak peduli dekat atau jauh, teriakan gembira pagi terdengar di mana-mana, menyambut hari baru ini. Saat ini di hutan, kabut, seperti kerudung putih, melayang kemana-mana. Ketika seseorang berjalan ke dalamnya, kelembapan samar akan terasa di wajah. Ditambah lagi dengan udara yang segar terutama di hutan, ketika seseorang menghirupnya, rasanya seperti membuka hati. Ghostly menghirup udara pagi dalam-dalam, tanpa ekspresi melihat ke depan, bahkan Ash yang berbaring di bahunya, juga meregangkan tubuh dengan malas. Sekitar 10 zang jauhnya, adalah arah sinar cahaya keemasan malam sebelumnya, kabut tiba-tiba menebal, berubah kabur dan tidak jelas, itu tampak nyata. Hanya saja kabut ini dan batas miasma rawa bagian dalam berbeda, warnanya tidak abu-abu dan berwarna putih murni. Melihat jauh ke depan, kabut melayang ringan di hutan, gumpalan dan seperti benang, lapis demi lapis, menumpuk. Di sana, mungkin lokasi harta langka. Ghostly tanpa tergesa-gesa menoleh dan melihat ke samping, Lu Sueki berdiri 2 zang darinya, berpakaian putih seperti salju, diam-diam menatap kabut di depannya. Keduanya, pada akhirnya tidak bertengkar. Sepanjang malam, setelah momen kejutan pertama dan agitasi halus, di antara mereka berdua, terjadi keheningan yang panjang. Keduanya hanya berjarak 3 kaki tetapi sepertinya itu adalah jurang yang lebih besar dari Forsaken Abyss, mengakar kuat di antara mereka, dan bahkan lebih dalam di hati mereka. Bahkan ketika sinar cahaya keemasan yang menyilaukan itu naik ke langit, keduanya berbalik dan menyaksikannya dari pandangan mata burung. Sinar cahaya keemasan langit terpantul di wajah mereka, diam-diam menonton di tempat asing yang aneh ini, menambahkan beberapa derajat kedinginan. Masa lalu, pada akhirnya masih berubah. Lu Sueki sepertinya merasakan sesuatu dan menoleh, bertemu dengan tatapan Ghostly, matanya sejernih air, mungkin masih ada riak samar jauh di dalam matanya tapi sekarang, itu tidak bisa lagi dilihat oleh siapapun. Dia melihat pria di depannya, dia berdiri di sampingnya di hutan, dengan hati-hati menatapnya, dia akhirnya menemukan bahwa dia bukan lagi pemuda itu lagi. Wajah yang dulu begitu familiar, polos dan senyumnya tergantikan oleh ketenangan dan raut wajah seseorang yang telah melalui perubahan hidup. Dia menundukkan kepalanya sedikit, matanya yang jernih berhenti di pedang surgawi Tianya di tangannya seolah memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, suaranya dengan ringan melayang, tiba-tiba berkata, "Kembalilah." Dia tidak mengangkat kepalanya atau membuat gerakan apapun, ekspresinya tidak berubah sedikit pun,
hanya tangan yang mencengkeram Tianya, jari-jarinya yang ramping dan indah perlahan mengencang. Saudara junior Zhang, dia dengan lembut, berkata dengan lembut. Kembali, 4 kata ini, kata-kata yang melayang di angin pagi, menyelimutinya, lalu seperti batu, satu persatu menyerbu ke dalam hatinya. Gosli menarik napas dalam-dalam, menutup matanya. Tongkat penyerap jiwa sedingin es di lengan bajunya di samping tangannya, seperti teman setia, tidak pernah sekalipun meninggalkannya. Setelah waktu yang sangat lama, ketika dia membuka matanya, ada senyum tipis, dia dengan tidak tergesa-gesa berkata, nama ini, saya sudah lama tidak menggunakannya. Sudut mulut Lu Sueki berkedut, dia perlahan mengangkat kepalanya tapi akhirnya apapun kata yang ingin dia katakan, dia tidak mengatakannya dan tetap diam. Keduanya berdiri seperti itu tetapi jarak di antara mereka tampaknya meningkat lagi. Sinar matahari pagi menyinari wajah gadis cantik yang tak tertandingi itu, dengan hangat memancarkan kecantikan yang menggerakkan jiwa, kabut cahaya yang samar-samar terlihat juga tertarik padanya, menari dengan lembut dan menyelimutinya. Saat itu, wajahnya juga tampak agak kabur. Lu Sueki berbalik dan melangkah tanpa berkata apa-apa dan berjalan menuju tempat di mana kabut tebal itu berada, meninggalkan pria itu di belakangnya. Hanya saja ketika sosoknya menjadi lebih tidak jelas dalam kabut, dia tiba-tiba mendengar suara pria itu di belakangnya, tanpa tergesa-gesa berkata, maukah kamu membunuhku? Sosoknya menghilang ke dalam kabut putih, tidak ada yang bisa melihat matanya, ekspresinya, tubuhnya lagi. Pagi yang sunyi, setelah waktu yang lama, mengeluarkan suaranya dari kabut, aku akan. Jadi, setiap kali kamu memiliki kesempatan untuk membunuhku, jangan ragu untuk melakukannya. Langit menjadi cerah sepenuhnya tetapi berjalan dalam kabut membuat orang merasa bahwa itu masih redup. Hamparan kabut ini jauh lebih padat daripada tempat lain dan membatasi penglihatan seseorang juga. Gosli berjalan di hutan dan telah memperhatikan bahwa selain kabut, meskipun dia masih di hutan tetapi sangat jauh berbeda dari luar. Selain pohon-pohon tinggi menjulang dalam kabut, hanya ada beberapa semak berduri tebal dan semak-semak seperti yang terlihat di hutan di luar, tidak yakin apakah itu karena kabut tebal yang menghalangi sinar matahari mencapai ke bawah. Tapi yang paling mengejutkan adalah, serangga berbisa, binatang buas, tanaman aneh dan bunga yang memenuhi hutan rawa kematian tiba-tiba menghilang juga. Gosli melintasi hutan ini setidaknya selama 1 jam dan tidak menemukan satu pun serangga beracun. Di sini, tidak ada satupun makhluk hidup yang tampak, atmosfer mati yang berat. Gosli mengerutkan kening dan terus berjalan ke depan. As di bahunya juga menjadi tenang, tangannya mencengkeram pakaiannya dengan erat tetapi sepasang mata tajam masih berputar, tanpa henti melihat sekeliling. Tanpa semak berduri dan hewan-hewan beracun yang mengganggu dan binatang buas yang aneh, jelas jauh lebih mudah untuk bepergian. Ini adalah pertama kalinya sejak dia memasuki rawa dalam. Lu Sueki memasuki kabut lebih awal darinya, Gosli di luar, sengaja menunggu lama sebelum masuk, sekarang di mana tepatnya Lu Sueki berada. Hanya saja, saat dia berjalan di hutan, di satu sisi dia tetap waspada terhadap setiap gerakan aneh tetapi di dalam hatinya, tanpa sadar pikirannya terus memikirkan sosok gadis berpakaian putih itu. Kembalilah, Gosli berbicara pada dirinya sendiri, hanya menggunakan suara yang bisa dia dengar, dengan lembut melantunkan 4 kata ini. Bukit Qingyun, lembah bambu besar, aula keheningan yang diamati, halaman kecil, hutan bambu. Bibirnya berkedut, senyum sedih muncul dan berkata, aku tidak bisa lagi kembali, bukan, Ash. Zizi, monyet Ash dengan lembut memanggil 2 kali, tidak ada yang tahu apa artinya juga. Gosli menepuk Ash, setelah beberapa saat, dia tiba-tiba bersorak, dengan senyum masam, melangkah dan menuju jauh di dalam kabut. Berjalan selama 1 jam lagi, pohon-pohon di hutan semakin lebat, sampai bagian terakhir, hampir setebal lengan 2 orang yang melingkarinya. Gosli mengamati sekeliling dan diam-diam khawatir. 10 tahun terakhir, setelah kejutan dari pertempuran Bukit Qingyun dan dengan senjata magis, tongkat penyerap jiwa dan orb seram, di sampingnya mengerahkan pengaruh halus mereka, selain mencurahkan konsentrasinya untuk berkultivasi dan sifatnya secara bertahap berkembang menjadi kejam. Dan yang haus darah, dia juga telah mempelajari jenis pengetahuan lain dari Raja Hantu. Dan generasi Raja Hantu ini benar-benar berbakat dari dunia ini,
belum lagi keterampilannya luar biasa tinggi, dia juga banyak membaca dan memiliki ambisi yang luas. Karena Bilu, Raja Hantu memperlakukannya seperti miliknya, dengan penuh kasih mengajarinya, di bawah bimbingan yang direncanakannya, Gosli sekarang tidak hanya dilatih dan dikultivasikan tetapi bahkan pengetahuan dan pengalamannya, jauh melebihi murid junior sekte King Yun yang naif dan bodoh itu. Saat ini dia mengamati pohon-pohon besar di hutan ini. Sebenarnya pohon-pohon ini bukan pohon langka dan tidak biasa, ini adalah pohon ek, maple dan pagoda, bahkan di pegunungan di luar rawa kematian, ada banyak sekali. Tapi bagian yang aneh adalah pohon-pohon di sini sangat besar, yang normal hanya sekitar setengah dari ukurannya dan itu sudah cukup mengkhawatirkan, ditambah lagi, begitu banyak dari pohon-pohon ini berkumpul di sini. Tetapi yang lebih aneh lagi adalah bahwa di sebelah kanan seharusnya riuh di tempat pohon-pohon ini berada, tetapi di bawah lapisan kabut ini, tidak ada satupun hewan yang terlihat. Bahkan semak berduri sesekali terlihat di awal semuanya hilang. Dan di atas tanah, selain akar-akar pohon besar yang terlihat sesekali, semuanya padat dan lumpur kuning muda, bahkan rumput pun tidak tumbuh di sini. Di bawah kabut dingin yang dingin, itu memiliki perasaan muram dan sunyi. Gosli mengerutkan kening dalam-dalam, dia bergumam pada dirinya sendiri untuk waktu yang lama, mengamati sekeliling dan melihat bahwa pohon-pohon besar menjulang ke langit, lurus sempurna dan menjulang tinggi, dia sendiri yang berjalan di hutan tampak seolah-olah berada di dalam labirin yang sangat besar. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan seluruh tubuhnya terangkat, tidak mau tinggal lebih lama lagi di tempat aneh ini, dia memegang tongkat penyerap jiwanya, dalam cahaya hijau tua, dia terbang ke depan. Kecepatannya secara alami meningkat banyak tetapi mengingat harta langka bisa ada di sekitar sini, Gosli tidak terbang di atas hutan dan bertahan sekitar 6 kaki di atas tanah, dia terbang dengan cepat dan mencari dengan hati-hati pada saat yang sama. Waktu berlalu dengan tenang, hutan masih sunyi, hanya suara penerbangannya yang bergema di hutan ini. Pohon-pohon di hutan ini, mengikuti penetrasi Gosli yang lebih dalam dan lebih dalam, batangnya menjadi lebih besar dan lebih besar, sekarang pohon-pohon yang memproyeksikan di matanya, kemungkinan besar sudah memiliki ketebalan 6-7 pria kekar yang panjang lengannya berputar-putar. Tanpa menebak, orang akan tahu bahwa pohon-pohon di hutan ini kemungkinan besar berusia beberapa ratus atau bahkan ribuan tahun. Di lembaran atmosfer aneh yang menebal, sosok Gosli tiba-tiba berhenti. Saat ini langit sudah cerah untuk waktu yang lama tetapi kabut ini tampaknya tidak memiliki niat untuk menyebar, seolah-olah sejak zaman kuno, lapisan kabut ini tampaknya hidup berdampingan dengan area hutan ini. Dan di sudut terdalam hutan ini, Gosli melayang di udara dan melihat ke depan. Di depannya, dinding tiba-tiba menjulang di depan. Dinding kayu, butir kayu kasar, padat dan dengan celah samar, tiba-tiba keluar dari kabut, hampir setinggi 3 zang, seperti naga muda yang kuat dan sehat yang berbaring di hutan besar, menusuk jauh ke dalam bumi. Gosli dengan dingin mengawasi, tidak bergerak dan dengan hati-hati menilai dinding kayu ini, sudut matanya mulai berkedut. Setelah itu, dia perlahan menggerakkan tubuhnya ke depan dan dengan lembut menyentuhnya. Saat tangannya menyentuhnya, dia merasakan sesuatu yang hangat dan kasar. Dalam hatinya Gosli sepertinya memiliki pemikiran tetapi dia tidak berani mempercayainya. Dia mengambil kembali tangannya dan tubuhnya mulai melayang di sepanjang dinding kayu ini ke depan. Kabut putih di depan berangsur-angsur menyebar dan kemudian perlahan membeku di belakangnya, dinding kayu di depannya semakin tinggi dan tebal, secara bertahap menjadi bentuk melengkung dan tingginya perlahan meningkat juga. Akhirnya sekitar 6 zang tingginya, dia mencapai titik akhir dari dinding kayu ini, Gosli berhenti. Dia menarik napas dalam-dalam tetapi masih tidak bisa menenangkan diri, di bawah detak jantung yang berdebar-debar, apa yang ada di hadapannya, melalui kabut, akhirnya terungkap di depan matanya. Dinding kayu besar ini, di ujung kabut, menyatu secara harmonis menjadi objek yang lebih besar. Di langit, seberkas sinar matahari tiba-tiba bersinar dari kabut dan menghilang segera setelah itu, dikaburkan oleh kabut. Gosli akhirnya mengkonfirmasi pemikiran yang tak terbayangkan di dalam hatinya sekarang. Dinding kayu yang sangat besar adalah bagian dari cabang pohon. Lapisan kabut melayang di sekitar. Karena keterkejutan, dia sedikit terengah-engah dan kemudian dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, tatapan itu sepertinya menembus sinar matahari yang kabur, menuju lurus dan menyerbu ke atas.
Seperti kilat tanpa suara, gemuruh, seluruh hutan tampak bergetar dan muncul di hadapannya. Itu sebenarnya adalah pohon raksasa yang benar-benar di luar imajinasi seseorang. Batang pohon itu begitu tebal sehingga batasnya tidak dapat dilihat dalam kabut ini dan ditutupi dengan lapisan kasar, menggonggong, seperti gunung besar yang menjulang tinggi dan tinggi, lurus ke atas menuju langit, tenggelam dalam kabut, seperti mengebor ke langit. Ghostly seperti semut, begitu tidak berarti di depan pohon raksasa ini. Pohon raksasa dengan cabang yang bahkan bisa mencapai 6 zang, pemandangan macam apa itu? Ghostly perlahan memalingkan muka, as di bahunya dengan tenang memanggil sekali dan tampak gugup. Ghostly mencondongkan kepalanya sedikit ke samping dan tiba-tiba tersenyum, dengan ringan berkata, dunia ini sangat besar, tidak ada kekurangan barang-barang aneh, kita benar-benar katak di dalam sumur. Xiao Hui, ayo pergi, mari kita perhatikan baik-baik pohon raksasa ini. Di bawah kakinya, lampu hijau gelap tongkat penyerap jiwa tiba-tiba menyala, setelah beberapa saat, itu miring dan terbang, Ghostly melolong dan mengikuti suara menusuk itu, satu manusia dan satu monyet menyerbu ke langit, membenamkan diri ke dalam lapisan kabut. Angin bertiup kencang, menggigit karena kecepatannya yang tinggi. Di dalam kabut, situasinya tampak mirip dengan ketika mereka pertama kali memasuki rawa bagian dalam, di dalam dinding racun tetapi bagaimanapun juga tidak sama. Pertama tidak ada udara beracun dan kedua, mereka bisa melihat lebih jauh. Hanya saja di lapisan kabut ini, itu membeku sampai tingkat yang sangat tinggi. Ghostly mengikuti pohon raksasa yang tak terbayangkan ini dan terbang ke atas. Terbang selama hampir 1 jam, kabut masih belum menyebar, membuat orang bertanya-tanya apakah kabut itu benar-benar terhubung ke lapisan awan. Pada saat yang sama, Ghostly juga memperhatikan beberapa perubahan pada batang pohon raksasa. Sementara di tanah, yang juga merupakan bagian terendah dari pohon, itu tebal di luar imajinasi dan di pohon itu sendiri, selain kulit kasar, tidak ada yang lain. Tetapi setelah terbang begitu lama, cabang-cabang mulai muncul dan hal yang paling mencolok yang mulai muncul adalah tanaman aneh seperti sulur, melilit di sekitar batang, daunnya besar dan di ujungnya, bunga berwarna-warni mekar. Ada merah, kuning, oranye dan ungu, sangat indah, ketika angin bertiup, ada juga aroma samar. Tapi sampai sekarang, dia masih tidak bisa melihat, seberapa tebal batang pohon raksasa ini. Ciptaan yang menakjubkan benar-benar keluar dari dunia ini, pohon raksasa ini kemungkinan besar benar-benar berusia ribuan dan ribuan tahun, itulah mengapa raksasa ini sangat besar. Suara tajam menembus udara, cahaya hijau tua berkilauan dan melesat keluar dari kabut. Kabut di bawah kakinya juga, mengikuti sosoknya, gumpalan mengikuti dan kemudian dengan lembut kembali turun, seperti laut yang tenang. Ghostly akhirnya muncul dari kabut ini. Langit dan bumi, tiba-tiba terbuka lebar. Langit biru cerah, tak berawan sejauh ribuan mil, langit biru tak berawan, dan kabut putih tak berbatas di bawah yang mengelilingi pohon raksasa, semakin dekat ke pohon, semakin pekat kabutnya. Dan sekarang, Ghostly sudah tinggi di udara dan akhirnya bisa melihat baik-baik pohon raksasa ini. Meskipun di tempat yang begitu tinggi, pohon ini masih setebal ratusan zang dan memikirkan kembali jarak yang telah dia terbangkan dari tanah ke sini, pohon ini bukanlah pohon melainkan gunung yang tinggi. Tapi kemudian, ini jelas sebuah pohon. Dan itu masih terus memanjang ke atas, batang raksasa itu, selain cabang-cabang tebal yang mengkhawatirkan, memanjang sempurna lurus ke langit. Ghostly mengangkat kepalanya dan melihat jauh, jauh di suatu tempat di langit, sepertinya ada sosok yang tidak jelas. Dia tiba-tiba tertawa dan terbang menuju langit biru. Pria mana, menghadapi pemandangan seperti itu, yang tidak bersemangat. Dia terbang dan menembus langit. Kecepatannya meningkat, mengabaikan angin menggigit seperti pisau di wajahnya. Saat dia terbang, cabang-cabang raksasa itu berangsur-angsur menyusut, sampai akhir, itu hanya beberapa zang besar tetapi meskipun demikian itu masih mencengangkan. Dan saat ini, awan tipis mengambang terlihat, sesekali melayang di samping pohon. Pohon raksasa, seperti yang dikatakan legenda kuno, tangga ke surga, langsung ke langit. Sekali lagi terbang selama sekitar 5 zang, sosok Ghostly akhirnya berhenti. Di depannya, batang yang lurus sempurna tiba-tiba terbelah menjadi 2 cabang besar dan memanjang ke kiri dan ke kanan.
Gosli ragu-ragu untuk sementara waktu dan tanpa tergesa-gesa terbang, mendarat di tempat cabang-cabang raksasa terbelah. Meskipun digambarkan sebagai bifurkasi, pohon raksasa itu sangat besar sehingga beberapa orang dapat berdiri di sini namun tidak merasa tertekan. Ketika Gosli mendarat di pohon, sebuah suara dan Ash adalah yang pertama melompat turun. Kepala monyetnya melihat sekeliling dan kemudian dengan hati-hati menyentuh pohon itu. Terbukti sangat penasaran, seumur hidupnya baru pertama kali melihat pohon sebesar itu, dan meskipun hanya seekor monyet, ia tetap sangat terkejut. Gosli tersenyum dan tidak peduli tentang Ash. Saat terbang dalam perjalanan ke sini, dia benar-benar terkejut. Sebelum ini, dia tidak dapat membayangkan bahwa akan ada pohon raksasa seperti itu di dunia ini dan sekarang, setelah kejutan awal, dia sudah menduga bahwa mungkinkah harta langka itu sebenarnya ada di pohon raksasa yang luar biasa ini. Kedua cabang itu berukuran hampir sama dan tebalnya hampir beberapa zang, membentang horizontal, seperti dua naga raksasa yang melompat di udara. Mulai dari sini, dedaunan berangsur-angsur menjadi subur dan jarak yang terbentang sangat panjang, berdiri di tempat yang bercabang, ujungnya tidak terlihat. Gosli merenung sejenak dan memutuskan, dia berbalik dan memanggil, Ash. Monyet Ash melompat-lompat di atas pohon dan sepertinya tidak takut sama sekali pada ketinggian yang menakutkan, kadang-kadang bahkan berlari ke tepi dan menjulurkan kepalanya untuk melihat ke bawah, itu sangat berani untuk seekor monyet. Sekarang setelah mendengar teriakan tuannya, Zizi, ia memanggil dua kali dan dengan senang hati melompat mundur dan melompat ke bahu Gosli. Gosli tersenyum dan berkata, ayo pergi. Mata ASHH berguling dan mengangguk, sepertinya monyet itu juga sangat penasaran, dia menyeringai tanpa henti dan terlihat sangat bersemangat. Gosli melihat ke kiri dan ke kanan untuk beberapa saat dan ragu-ragu sejenak, dan kemudian tanpa penundaan, dia memegang tongkat penyerap jiwanya lagi, dalam cahaya hijau tua yang cemerlang, menuju ke sisi kiri cabang pohon. Dia terbang untuk waktu yang lama lagi tetapi meskipun batang pohon raksasa itu tinggi di udara, masih memiliki banyak daun besar, sangat bersemangat. Namun, tampaknya tidak memiliki buah atau bunga dan sebagai gantinya pohon anggur tanpa nama yang mulai memanjat pohon dari bawah, bunganya mekar penuh, menampilkan pemandangan yang indah. Gosli terus terbang, saat dia terus berjalan, cabang menjadi lebih tipis tetapi tanaman merambat malah menjadi lebih tebal dan jumlah bunga juga meningkat, sampai di mana-mana, pesta untuk mata dan aroma aneh melayang di udara. Tiba-tiba, tubuh Gosli yang telah terbang, berhenti tiba-tiba di udara. Karena berhenti tiba-tiba, itu mengeluarkan suara yang tajam. Batang di depannya benar-benar tertutup oleh tanaman merambat, bunga-bunga saling berebut kemewahan, dari atas ke bawah seperti lautan bunga, mereka membeku menjadi dinding. Dan di lautan bunga ini, sebuah pintu batu berdiri menjulang tinggi, dengan tinggi 5 zang dan lebar 3 zang, itu tertanam di bagasi. Banyak bunga menutupinya sepenuhnya, hanya menyisakan batu besar padat yang tebal di tengahnya dan di atasnya terukir 4 kata dalam huruf kuno. Perbendaharaan Kaisar Surgawi. Hampir tidak terdengar, suara yang mirip dengan musik megah kuno bergema di langit biru, menggetarkan jiwa. Tatapan Gosli pindah ke pintu batu, di dalam lautan bunga, sesosok putih berdiri di depannya. Seolah-olah dia telah mendengar gerakan di belakangnya, gadis berpakaian putih itu perlahan berbalik, banyak bunga indah di bawah langit biru, tiba-tiba seperti mereka tertawa terbahak-bahak bersama, menempel di wajahnya yang cantik tak tertandingi, mekar dengan bangga. Di lautan bunga, dia adalah warna yang paling cerah, elegan dan indah. Gosli di udara, campuran emosi membengkak di hatinya sejenak, menatap bingung. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Terima kasih.